Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga sampai dengan hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan sampai dengan hari ini pula Allah sampaikan umur kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang istimewa di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa itu? Keistimewaan itu adalah Lailatul Qadar. Kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan untuk kita mengejar pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah Allah pilih untuk menyampaikan risalah dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sahabat Inhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu penyakit hati yang perlu kita waspadai karena sangat berbahaya, yaitu sifat sombong. Kenapa sifat sombong? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sifat sombong ini. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 18, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berikutnya, kenapa sifat sombong ini adalah sifat yang perlu kita hindari? Karena ternyata sifat sombong ini walaupun kecil kadarnya, ternyata bisa menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata," tidak akan masuk surga seseorang, "man kana fi qalbihi," seseorang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, terdapat kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menyampaikan itu, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah orang yang gemar, yang suka memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus, juga termasuk orang yang sombong?" Kata Nabi, "Tidak." Kemudian Nabi menjelaskan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru baturul haq wa ghamtun." Kata Nabi, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru baturul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang kedua, sifat sombong ini
bisa menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surga, walaupun kesombongan itu kecil. Yang ketiga, sifat sombong ini diantara cirinya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi penyebab seseorang ini menjadi sombong? Para ulama mengatakan di antara penyebab seseorang menjadi sombong, yang pertama adalah ziyadatul mal. Apa itu ziyadatul mal? Ziyadatul mal adalah bertambahnya harta. Orang yang bertambah hartanya, bertambah kekayaannya, bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Ia kemudian merendahkan orang lain. Ia lupa bahwasanya harta kekayaan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bisa mengambilnya kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Penyebab kesombongan yang kedua adalah ziyadatul mansib. Apa itu? Ziyadatul mansib adalah bertambahnya status atau kedudukan seseorang. Orang yang bertambah kedudukannya, bertambah jabatannya, bertambah tinggi status sosialnya, bisa menyebabkan seseorang itu menjadi sombong. Ia merasa dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan orang yang paling tinggi status sosialnya. Ini adalah di antara penyebab kesombongan yang kedua. Lalu penyebab kesombongan berikutnya adalah ziyadatul ilmi. Apa itu ziyadatul ilmi? Ialah bertambahnya ilmu. Orang yang bertambah ilmunya bisa tergelincir di dalam kesombongan. Bertambahnya ilmu bukan membuat ia menjadi semakin tawadu, semakin rendah hati, tetapi membuat ia semakin tinggi hati, membuat ia semakin sombong di hadapan orang lain. Para ulama mengatakan ilmu itu ada 3 jengkal. Jengkal yang pertama membuat seseorang menjadi sombong. Jengkal yang kedua membuat seseorang menjadi tawadu atau rendah hati. Jengkal yang ketiga membuat seseorang merasa dirinya belum tahu apa-apa. Jadi orang yang sombong karena ilmunya berarti dia baru sampai di jengkal yang pertama. Penyebab kesombongan berikutnya adalah ziyadatut ta'ah. Apa itu ziyadatut ta'ah? Yaitu bertambahnya ketaatan. Orang yang bertambah ketaatannya, bertambah kedekatannya dengan Allah, makin rajin ibadahnya, juga berpotensi, berpeluang muncul kesombongan di dalam hatinya. Maka ini harus kita waspadai. Ini harus hati-hati. Karena kalau tidak, seseorang yang bertambah taat, bertambah ibadahnya, bisa menjadi orang yang sombong. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita dapat menyimpulkan di antara penyebab kesombongan adalah yang pertama, ziyadatul mal, yaitu bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Dan yang keempat, ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit sombong yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka, terhalang dari pintu surga, dan sifat sombong ini dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat sombong. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.